Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sahabat fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Fatihah memiliki kedudukan yang istimewa dan dianggap sebagai penyembuh atau obat spiritual untuk berbagai masalah dan penyakit, baik fisik maupun spiritual. Meskipun Al-Fatihah bukan obat dalam arti medis yang dapat menyembuhkan penyakit secara langsung, namun banyak yang percaya bahwa membaca, menghafal, dan merenungkan surat Al-Fatihah dapat membawa berkah, keberkahan, dan kesembuhan dari berbagai penyakit dan kesulitan dalam kehidupan. Banyak pula yang menganggap surat Al-Fatihah sebagai sarana untuk memohon pertolongan dan kesembuhan dari Allah. Surat Al-Fatihah sering juga dibaca sebagai doa kesembuhan bagi orang yang sakit atau mengalami kesulitan. Umat muslim percaya bahwa dengan menghadapkan permohonan kesembuhan kepada Allah melalui surat Al-Fatihah, mereka dapat meraih rahmat dan pertolongannya. Sahabat fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada dua rahasia besar khasiat penyembuhan dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dinamakan juga surat Al-Kafiyatu, As-Safiyah, Al-Kafiyah yang berarti pencukup, dan As-Safiyah yang berarti penyembuhan. Maka di dalam surat tersebut ada penyembuh untuk berbagai macam penyakit hati maupun badan. Yang pertama, penyakit hati seperti sombong, ria, ujub, dan lain-lain dapat disembuhkan dengan Al-Fatihah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, sering aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Iyyaka na'budu," yang berarti kepadamu lah kami menyembah, merupakan obat dari penyakit ria, dan iyyaka nasta'in yang berarti kepadamulah aku meminta pertolongan, merupakan obat dari penyakit kesombongan. Maka iyyaka na'budu dapat menghilangkan penyakit-penyakit hati dengan mengingatkan seorang hamba akan kedudukan ikhlas yang merupakan semulia-mulianya kedudukan, dan iyyaka nasta'in menyadarkan seorang hamba akan kefakiran dan kebutuhannya terhadap pertolongan Allah. Seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wahai sekalian manusia, kalian ini fakir atau butuh kepada Allah, dan Allah lah maha kaya lagi maha terpuji." Yang kedua, Al-Fatihah untuk penyakit badan. Terdapat sebuah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dahulu berada dalam perjalanan safar, lalu melewati suatu kampung Arab. Kala itu mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu. Penduduk kampung tersebut lantas berkata kepada para sahabat yang mampir, "Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah karena pembesar kampung tersebut tersengat binatang atau terserang demam?" Di antara para sahabat lantas berkata, "Iya, ada." Lalu ia pun mendatangi pembesar kampung tersebut dan ia meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Maka pembesar kampung itu pun sembuh. Lalu yang membacakan ruqyah tadi diberikan seekor kambing, namun ia enggan menerimanya, dan disebutkan ia mau menerima sampai kisah tadi diceritakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu ia mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kisahnya tadi kepada beliau. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lantas tersenyum dan berkata, "Bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah?" Beliau pun bersabda, "Ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagian bersama kalian." Sahabat fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
Perlu diperhatikan, membaca Al-Fatihah untuk penyembuhan juga harus diiringi dengan rasa percaya dan yakin kepada Allah. Jika telah bersatu rasa kepercayaan serta keyakinan kepada Allah, maka bacaan Al-Fatihah akan benar-benar memberikan kesembuhan. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tentang dua rahasia khasiat penyembuhan surat Al-Fatihah. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.